Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas prediksi UTUL UGM 2022 soal bahasa Inggris teks. Oke, untuk itu kita langsung ke nomor 1. What is the topic of the text? Oke, untuk menjawab soal seperti ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menjawabnya dengan cepat dan tepat. Karena untuk soal jenis bacaan, apalagi dalam bahasa Inggris, kita hanya mempunyai waktu sedikit untuk mengerjakannya. Oke, yang pertama adalah membaca paragraf pertama keseluruhan. Lalu yang kedua, membaca kalimat 1 sampai kalimat 2 jika diperlukan, paragraf selanjutnya. Paragraf 2 sampai paragraf terakhir. Kalau misalkan dari paragraf 1 kita tidak menemukan. Yang ketiga, kalau misalkan masih bingung untuk menentukannya, kita pakai cara keywords atau kata yang sering diucapkan. Kata yang sering ada, yang sering disebut di teks tersebut. Oke, nah kita pakai cara yang pertama dulu, membaca paragraf 1. Oke, paragraf 1 kita baca ya. Climate change is not just bad for our bodies. According to a new report, climate change is bad for our mental health too. The report is not the first to tackle climate change from a health perspective. Earlier this year, a consortium on climate and health issued a report detailing the many ways climate change can negatively impact human health and well-being. What makes this new report unique is its narrow focus on mental health. Nah, di sini ngomongin apa? Ngomongin climate change, perubahan iklim ya. Yang tidak hanya buruk bagi tubuh kita, tapi juga buruk untuk mental health kita. Oke, berarti di sini akan ngomongin tentang climate change dan bagaimana impact-nya terhadap mental health ya. Terus kita lihat lagi, ada satu report yang memandang climate change dari health perspective atau sudut pandang kesehatan. Nah, ini ada report dari konsorsium tentang climate and health issues yang berkata bahwa climate change itu bisa mempengaruhi kesehatan manusia secara negatif gitu dengan banyak cara. Yang membuat penelitian ini baru adalah fokusnya hanya ke mental health. Oke, berarti di sini kita bisa langsung memiliki kesimpulan bahwa teks ini adalah teks yang membahas tentang climate change dan bagaimana impact-nya terhadap mental health. Oke, kita lihat di pilihan jawaban A. Stressors in disaster situations. No ya, bukan ini jawabannya. Yang B, chronic effects of climate change. Efek kronis dari climate change. Ini juga bukan, karena nggak ada mental health-nya nih. Yang C, impacts of climate change in well-being. Nah, ini disebutkan di paragraf 1, tapi bukan ini yang mau dibahas. Tapi fokusnya sekali lagi ke mental health. Yang D, psychopathology caused by climate change. Ini tidak disebutkan di paragraf 1, kemungkinan akan dibahas di paragraf selanjutnya. Yang mana membuat pernyataan ini terlalu spesifik karena tidak bisa memayungi keseluruhan isi teks. Oke, berarti ini juga salah. Berarti jawabannya yang E. Contribution of climate change to mental illness. Kontribusi dari perubahan iklim terhadap kesehatan penyakit mental. Itu ya caranya. Kita lanjut ke nomor 2. The text mentions all of the following psychological problem except. Oke, berarti mana di antara berikut ini masalah psikologi yang tidak disebutkan di teks. Oke, kita lihat di teks apa aja masalah psikologi yang disebutkan. Ini kalau misalkan kita scan, itu ada di paragraf ketiga. Langsung nih, psychopathology includes apa aja? Anxiety, depression, mood disorders. Ini harusnya mood ya, bukan mood. Mood disorders, post traumatic stress disorder or PTSD. Coba kita lihat.
di pilihan jawaban. Mood disorder ada ya tadi, berarti bukan ini jawabannya. Schizophrenia ini tidak ada. Depression tadi ada, anxiety ada, PTSD ada. Berarti yang bukan adalah yang B. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. The word this in line 9 refers to. This di sini ada di paragraf ketiga. Nih ya, itu reverse-nya kemana atau merujuk kemana? Nah, untuk mengerjakan soal bentuk rujukan kayak gini, kalian harus membaca kalimat sebelumnya. Karena biasanya rujukan itu ada di informasi yang ada di kalimat sebelumnya. Oke, kita lihat di kalimat sebelumnya. It is important that we recognize that up to 40% of people who live through a disaster experience some kind of psychopathology. This includes. Nah, ini itu termasuk anxiety, depression, mood disorder dan sebagainya itu ya. Nah, ini itu apa? Ya, merujuk ke psychopathology karena kalau kita lihat jenisnya itu adalah jenis-jenis penyakit mental. Berarti jawabannya yang psychopathology. Adakah di pilihan jawabannya? Ada di pilihan jawaban yang E. Oke, nomor 3 jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Which of the following is true according to the text? Nah, mana pernyataan di bawah ini yang benar berdasarkan teks? Nah, untuk mengerjakan jenis soal specific information seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah membaca pilihan jawaban, lalu kita cocokkan dengan yang ada di teks. Oke, kita scan langsung biar tidak perlu membaca keseluruhan isi teks. Yang A coba, approximately 16% of people affected by Hurricane Katrina suffered from stress disorder. Coba kita lihat di teks. Apakah 16% orang itu terdampak Hurricane Katrina dan menderita stress disorder? Kalau misalkan kita cari Hurricane Katrina itu ada di paragraf 3 ya. Kalau kita scan, oke, berarti kita fokus ke paragraf 3. Apakah ada 16% di sini? Adanya 40%. Terus habis itu 1 in 6 people. Lalu ada 49%. Nggak ada ya, berarti yang A kurang tepat. Nah, tidak ada. Oke. Terus yang B, PTSD occurred for the first time after Hurricane Katrina. Kalau misalkan kalian perhatikan ini ya, PTSD itu adalah post traumatic syndrome disorder gitu ya. Itu muncul pertama kali karena Hurricane Katrina. Apakah benar? Enggak ya, karena ini sudah menjadi penyakit mental itu sebelum ada Hurricane Katrina. Nah, di situ apalagi di teks itu Hurricane Katrina hanya dijadikan sebagai examples salah satu disaster atau bencana yang menyebabkan ini, bukan ini muncul pertama kali saat Hurricane Katrina. Berarti ini juga nggak benar. Kalau yang C, 49% of people were depressed due to Hurricane Katrina. Benar apa salah? Tadi kalau nggak salah kita menemukan 49% ya di sini ya. Coba kita baca. 49% of people developed an anxiety or mood disorder like depression. Nah, benar nih berarti ini adalah informasi yang benar berdasarkan teks. Karena 49% terus menderita depresi karena Hurricane Katrina. Berarti ini pernyataan yang benar. Kita lihat dulu pernyataan yang D. 6% of people living in areas affected by Hurricane Katrina committed suicide. Suicide ini bunuh diri ya. Coba kita cari suicide-nya. Itu ada berapa? Nah, di sini. Similarly, suicide and suicidal ideation more than doubled in those regions. Doubled ini maksudnya berarti dia merujuk ke ini 1 in 6 people, berarti 2 in 6 people, 2 dari 6 orang. 2 dari 6 orang, apakah itu 6%? Enggak ya. Berarti ini kurang tepat juga, not true. Kalau yang E, Hurricane Katrina caused psychopathology in 40% of people in the affected areas. Nah, kalau misalkan kita lihat yang 40% tadi ada di kalimat pertama ya. It is important that we recognize that up 40% of people who live through a disaster experience some kind of
psychopathology. Nah, di sini a disaster secara umum dijelaskan adalah bencana gitu. Nah, sedangkan di pernyataan ini dispesifikkan ke Hurricane Katrina, di mana ini juga tidak benar. Berarti jawaban yang paling benar adalah jawaban C. Oke, kita lanjut ke nomor 5. It can be inferred from the text that. Kalau soalnya seperti ini, berarti yang ditanyakan apa? Kesimpulan yang bisa kita tarik. Dari bacaan, meskipun nanti bahasanya berbeda gitu, menggunakan sinonim dan sebagainya. Oke, coba kita lihat satu persatu. Untuk mengerjakan soal seperti ini sama seperti mengerjakan soal specific information. Kita lihat satu persatu, lalu kita cek kebenarannya di teks gitu ya. Karena yang di sini yang ditanyakan yang benar. Nanti kalau ada except-nya berarti yang salah gitu ya. Kita lihat pilihan jawaban yang A. Mental health is a narrow topic for research. Nah, ini disebutkan tadi ya di paragraf 1, tapi coba ditelaah lagi. Di sini maknanya adalah mental health itu adalah topik yang sempit untuk penelitian. Sedangkan di teks, kalau kalian lihat di teks, what makes this new, dari kalimat terakhir ya, what makes this new report unique is its narrow focus on mental health. Jadi bukan merujuk pada mental health sebagai topik yang sempit untuk dibahas, tapi penelitian ini menyempitkan pembahasannya fokus kepada mental health gitu maknanya ya. Berarti yang A ini kurang tepat, not true. Oke, yang B, most people can overcome a single stressor. Nah, kalau misalkan kita lihat ini, kita scan ya, itu ada di paragraf keempat. The issue is not just the disaster itself. Most of us can cope with a single source of stress. Oke, dari sini benar nih. Tapi diingat lagi, ini kan teksnya membahas tentang bagaimana mental health, climate change itu mempengaruhi mental health. Nah, di sini hanya sebagai pembukaan aja nih. Most of us, kebanyakan dari kita itu bisa melewati single source of stress atau sumber yang tunggal dari stres gitu ya. Nah, di sini ada informasi yang tidak disebutkan, sedangkan di situ kan harusnya simpulan ya. Simpulan itu informasinya harus benar-benar sudah lengkap gitu. Jadi yang B juga salah karena informasi yang disajikan kurang lengkap. Ini juga salah, kurang lengkap. Oke, kita ke yang C. The higher the temperature, the better the temper. Ini bisa kita lihat di paragraf terakhir. Nih, paragraf terakhir, kalimat terakhir. Similarly, as temperature soar, studies suggest our tempers do as well. Di sini soar ini artinya meningkat atau memuncak gitu. Berarti kalau misalkan kita simpulkan, saat temperatur itu tinggi, temper kita atau tingkat kemarahan kita juga tinggi juga. Do as well ini juga gitu, sama tingginya. Berarti kalau misalkan pernyataannya the higher the temperature, the better the temper, itu kurang tepat karena akan jadi jelek juga gitu temper kita, berarti kurang tepat. Yang D, people can rely on their community for support when a disaster takes place. Ini kita bisa lihat di paragraf keempat. Ini you may have lost not just your home but your job and perhaps even the broader community that you ordinarily rely on for support. Ini benar ya, kita bisa relate atau bergantung pada komunitas kita saat ada bencana. Terlebih lagi untuk mental health kita. Oke, ini true. Kita lihat dulu pernyataan yang I. Social networks will be well maintained through social media during disasters. Ini ada di paragraf terakhir. Nih, we tend to return it, making it harder. Harder berarti lebih susah ya.
even in this digital age. Berarti sosial media pun masih susah untuk bisa membangun dan memelihara social networks. Berarti kalau pernyataannya social networks will be well maintained, enggak ya? Karena susah untuk dibangun ataupun dipelihara. Berarti ini juga enggak benar. Jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Where in the text do the authors mention examples of source of stress in disaster situation? Oke, ada line-nya. Nah, source of stress in disaster situation itu bisa kita temukan di mana tadi? Di paragraf 3 ini ya. Source of stress-nya. Berarti line keberapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11 sampai 17. Nah, di sini kan source of stress itu adalah sumber dari stres gitu ya. Bisa kita lihat bahwa di sini disebutkan contohnya adalah Hurricane Katrina, di mana bisa menimbulkan anxiety, depression, mood disorder dan sebagainya. Berarti benar ada line 11 sampai 17. Tapi kita lihat dulu yang paling dekat dengan yang kita temukan 11 sampai 17 mana? Yang ini ya, 13 sampai 16 nih yang paling banyak. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. The word envision in line 17 is closest in meaning to. Ini ada di paragraf terakhir. Tapi kalau misalkan kalian tahu artinya, tidak perlu melihat ke teks. Envision ini artinya adalah membayangkan. Kalau tell ini adalah mengatakan. Study, belajar ya. Explain, menjelaskan. Imagine, mengimajinasikan, ya, membayangkan. Observe, mengamati. Oke, berarti jawabannya yang mana? Yang paling dekat dengan membayangkan yang imagine. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 8. It is implied in the text that in a hot and damp weather, people have tendency to. Oke, ini ada di mana tadi? Cuaca yang panas dan basah gitu ya. Maksudnya basah karena keringat gitu ya. Ada di paragraf terakhir ya tadi. Coba di sini yang katanya tadi warmer for longer portion of the year. Nah, ada di sini nih. But if the weather gets too sticky, we tend to retreat indoors. Kita mempunyai tendensi atau kecenderungan untuk di dalam ruangan. Saat cuaca itu jadi lengket gitu, kita mempunyai kecenderungan untuk di dalam ruangan. Berarti jawabannya yang mana kalau di dalam ruangan? Retreat indoors ya tadi. People have tendency to retreat indoors. Ini maksudnya di dalam ruangan. Berarti yang mana? Stay at home, support each other, have a better social network, solidify their social permanently leave their houses. Yang stay at home atau retreat indoors. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Which of the following best describes the organization of the text? Organization of the text ini ada kaitannya dengan jenis teks. Nah, kalau misalkan kita lihat dari topik yang dibahas, teks yang ada itu membahas tentang apa? Bagaimana, ya kan? Climate change, affects mental health gitu ya. Bagaimana ini? How? Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari pilihan jawaban special order itu apa sih? Ini adalah
organization of the text yang digunakan untuk menjelaskan lokasi geografis suatu wilayah. Jadi, pasti bukan yang special order. Kalau yang cause and effect ini biasanya ada di explanation text. Untuk menjelaskan why and how something happen. Berarti kemungkinan jawabannya yang cause effect. Tapi kita lihat dulu yang C, general to specific, dari menjelaskan sesuatu dari umum ke khusus. Itu enggak ya? Teksnya tidak menjelaskan itu. Chronological order ini biasanya ada di teks-teks sejarah gitu, untuk menjelaskan sesuatu sesuai dengan urutan. Biasanya ada di teks sejarah. Kalau problem and solution itu untuk ngomongin tentang problem solving. Ini biasanya ada di teks analytical exposition. Ada problem solving karena kalau analytical exposition itu, kalau problem and solution itu biasanya untuk membahas tentang problem solving dari sudut pandang penulis, from author's point of view. Nah, tapi ini biasanya ada di analytical exposition, karena analytical exposition itu adalah teks yang mencoba mempengaruhi pembaca bagaimana agar pembaca itu menganggap bahwa apa yang sedang didiskusikan itu penting dan mereka setuju dengan itu gitu ya. Berarti yang paling benar teks ini, karena teksnya membahas tentang bagaimana climate change affects mental health, itu berarti yang cause and effect gitu ya, karena ngomonginnya climate change terus efeknya ke mental health. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke nomor 10 yang terakhir. The purpose of the text is to. Ngomongin purpose of the text, ini bisa kita cari dari jenis teksnya sebenarnya, tapi tidak selalu. Kalau misalkan beruntung bisa dilihat dari jenis teksnya. Tadi di nomor 9 kita setuju bahwa jenis teksnya adalah explanation text karena teks ini membahas bagaimana atau how climate change affects mental health. Oke, berarti kita lihat di sini. Apakah present, prevent, explain, describe, atau persuade? Yang mana? Yang explain, karena explanation text. Kalau describe ini description text, persuade ini analytical exposition. Present several types of psychopathologies ini juga bisa ke description text atau report text, ini bisa. Prevent mental illness in disaster condition ini no, bukan purpose-nya. Oke, jadi the purpose of the text untuk teks ini adalah to explain a particular impact of climate change. Nah, selain kita ngecek kata-kata depannya apakah sesuai dengan jenis teks, kita harus melihat kata di belakangnya apakah sesuai dengan yang dibahas. Nah, di sini ini sesuai juga, a particular impact of climate change atau impact yang khusus gitu dari climate change, yaitu di bidang mental health. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang C. Baik, untuk pembahasan prediksi UTL UGM 2022 soal bahasa Inggris sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.